Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung pilihan Allah, kekasih Allah, suri tauladan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita ucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berbicara atau menginformasikan tentang iktibar atau pelajaran yang bisa kita ambil dari mimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bermula dari mimpi, begitulah yang dialami Rasulullah SAW menjelang turunnya wahyu pertama kepadanya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, wahyu pertama yang tampak dalam diri Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Ia tidak mengalami mimpi kecuali datang sesuatu seperti sinar pagi. Kemudian beliau suka menyendiri dan memilih di Gua Hira serta beribadah di sana dalam beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya dan mengambil bekal untuk itu.
Lalu beliau kembali kepada Khadijah dan mengambil bekal untuk menyendiri lagi hingga datang wahyu secara tiba-tiba. Ketika beliau berada di Gua Hira, secara mendadak datanglah malaikat kepadanya dan berkata, "Bacalah." Itulah kisah awal turunnya Al-Quran yang di masa kini diperingati sebagai Nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Pada perjalanan kehidupan dakwah Nabi Muhammad SAW, mimpi menjadi salah satu wahana petunjuk Allah kepada Rasul dan datang dalam berbagai bentuk. Bisa langsung kepada Nabi, yaitu Nabi mengalami suatu mimpi dan kemudian diceritakan kepada para sahabat sekaligus menerangkan maknanya. Ada juga mimpi yang datang kepada para sahabat kemudian diceritakan kepada Nabi dan Nabi menerangkan makna mimpi tersebut. Namun ada juga mimpi Nabi yang atas persetujuan Nabi ditafsirkan oleh sahabat dan disimpulkan benar tidaknya penafsiran sahabat tersebut. Kaum muslimin, mengapa mimpi kepada Nabi diakui sebagai bentuk nubuah? Tidak mustahil, sebab diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, para malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur. Salah satu dari mereka berkata, ia sedang tidur. Salah satu dari mereka menimpali, sesungguhnya matanya memang sedang tidur, tetapi hatinya dalam keadaan jaga. Mereka berkata, sesungguhnya temanmu ini mempunyai perumpamaan, maka buatlah perumpamaan untuknya. Kemudian dijawab, perumpamaannya adalah seperti seorang lelaki yang mendirikan rumah dan mengadakan jamuan makan di situ. Lalu orang itu mengutus orang lain untuk mengundang orang banyak. Barang siapa memenuhi undangan, ia pun memasuki rumah itu dan makan dari jamuan itu. Siapa yang tidak memenuhi undangannya, tidak memasuki rumah dan tidak makan dari jamuan itu. Mereka berkata, takwilkan perumpamaan itu untuknya agar ia memahaminya. Mereka menakwilkan mimpi itu, rumah itu adalah surga dan pengundangnya adalah Muhammad SAW. Barang siapa menaati Muhammad, berarti ia menaati Allah. Barang siapa mendurhakai Muhammad, berarti ia mendurhakai Allah. Muhammad memisahkan orang-orang yang benar dan orang-orang yang sesat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan bekal jawami'ul kalim dan ditolong dengan kewibawaan, menimbulkan rasa gentar pada musuh. Di saat aku sedang tidur, aku diberi kunci-kunci pembuka perbendaharaan bumi, diletakkan di tanganku. Abu Abdullah berpendapat, telah sampai padaku bahwa jawami'ul kalim itu artinya Allah mengumpulkan banyak hal yang telah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya dalam satu atau dua hal atau sejenis itu. Menurut Al-Harawi, seorang ahli hadis, yang dimaksud dengan jawami'ul kalim adalah Al-Quran. Allah Ta'ala merangkum banyak makna dalam kata-kata
yang meringkas. Ucapan Nabi SAW juga dalam bentuk jawami'ul kalim, sedikit kata tetapi banyak makna. Ahli tabir mimpi, salah satunya Ibnu Sirin, berpendapat kunci berarti harta, kemuliaan, dan kekuasaan. Barang siapa bermimpi melihat dirinya membuka sebuah pintu dengan sebuah kunci, ia pun akan berhasil mendapatkan keperluannya dengan pertolongan orang yang mempunyai kekuatan. Dan jika di dalam mimpi melihat di tangan ada kunci-kunci, ia akan mendapat kekuasaan yang besar. Mengenai sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku diberi kunci-kunci perbendaharahan bumi." Menurut An-Nawawi dalam Sahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi, itu termasuk tanda-tanda kenabian karena merupakan pemberitahuan tentang penaklukan negeri-negeri tersebut oleh umatnya, dan betul-betul terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mimpi juga menjadi sarana petunjuk dalam menentukan ibadah, sebagaimana kasus perintah azan. Pada waktu itu Nabi meminta pendapat para sahabat bagaimana cara memanggil para jamaah untuk sholat berjamaah. Ada yang usul memakai trompet. Beliau tidak setuju karena ada kesamaannya dengan orang Yahudi. Ada lagi yang mengusul memakai lonceng. Kembali Nabi tidak setuju karena lonceng adalah kesamaannya dengan kaum Nasrani. Pada suatu malam, dua sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Jaiz dan Umar bin Khattab, secara bersamaan bermimpi mendengar azan. Kemudian Abdullah yang berasal dari kaum Ansor mendatangi Nabi dan menceritakannya. Rasulullah setuju dan langsung menyuruh Bilal menyerukan lafal azan sebagaimana didengar Abdullah. Berikutnya Umar mengakui bahwa dia bermimpi serupa dengan Abdullah. "Ia telah mendahulukiku," ujarnya, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunahnya. Perintah Nabi untuk hijrah ke Madinah juga diawali lewat mimpi, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Aku bermimpi hijrah dari Makkah ke suatu negeri yang banyak terdapat pohon kurma. Aku berpendapat itu adalah kota Yamamah atau Hajar. Ternyata kota itu adalah kota Madinah atau Yastrib. Dalam mimpiku ini aku menggoyang sebilah pedang hingga terputus tengahnya. Ternyata itu adalah kekalahan yang menimpa dalam perang Uhud. Kemudian aku menggoyang sekali lagi dan pedang itu pulih kembali seperti semula. Ternyata itu adalah penaklukan Mekah atau Fatu Mekah berkat pertolongan Allah dan persatuan kaum mukmin. Kulihat dalam mimpi itu sapi-sapi disembelih, dan yang Allah takdirkan terhadap sapi-sapi itu lebih baik. Ternyata mereka adalah kaum mukmin yang gugur dalam perang Uhud, dan kebaikan itu adalah kebaikan yang berasal dari Allah dan pahala kebenaran yang Allah berikan kepada kita sesudah perang Badar." Dalam urusan keluarga, Rasulullah pun mendapat petunjuk dari Allah lewat mimpi.
Misalnya perkawinannya dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah mengutip ucapan Rasulullah, "Aku bermimpi melihatmu Aisyah selama 3 malam. Malaikat membawamu kepadaku dalam kain sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini bakal istrimu.' Kemudian aku menyikap wajahmu. Ternyata itu adalah engkau Aisyah. Maka aku Aisyah berkata, jika ini sudah menjadi keputusan Allah, Dia akan melangsungkannya." Berdasarkan hadis sahih ini, Ibnu Battal sebagaimana dikutip dalam Fathul Bari menjelaskan, takwil mimpi melihat wanita dan sutra bagi orang mimpi melihat wanita, ada kemungkinan wanita itu atau yang mirip dengan wanita itu akan menjadi istrinya. Mimpi melihat wanita juga bisa menunjukkan kesenangan dunia seperti kedudukan, kelapangan rezeki, tetapi juga bisa berarti ada fitnah dalam arti cobaan hidup. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kain sutra yang dipakai oleh wanita itu menunjukkan pernikahan, kesenangan dan kekayaan. Para ulama berpendapat segala macam pakaian menunjukkan derajat dan keadaan pemakainya. Mimpi-mimpi Nabi kadang merupakan ramalan terhadap kejadian yang akan datang atau yang akan terjadi pada seseorang. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan, istri Ubadah bin Somit dan bibi Nabi dari persusuan. Ummu Haram memberinya makanan dan membersihkan kepalanya. Rasulullah SAW tidur, kemudian terbangun sambil tersenyum. Ummu Haram bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Kulihat orang-orang dari umatku berperang di jalan Allah, menempuh lautan ini bagaikan raja-raja di atas pembaringan." Ummu Haram berkata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar menjadikanku dari golongan mereka." Kemudian Rasulullah mendoakannya, "Engkau termasuk orang yang pertama." Ternyata Ummu Haram naik kapal mengarungi laut di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika mendarat, ia terjatuh dari kendaraannya hingga wafat. Namun kebanyakan ahli sejarah mengatakan peristiwa kematian Ummu Haram terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ummu Haram dan suaminya naik kapal menuju Pulau Siprus dan terjatuh dari kendaraannya hingga wafat dan dikuburkan di sana. Yang dimaksud di zaman Muawiyah adalah ketika anak Abu Sufyan ini memimpin peperangan laut di daerah Syam, bukan di masa pemerintahannya. Mimpi Nabi tentang sahabat cukup banyak dikenal kaum muslimin, sebagaimana diabadikan dalam kitab-kitab hadis, seperti mimpi tentang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan kematian Husain, cucunya Rasulullah Muhammad SAW, sudah terbayang di dalam mimpi Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat utama itu ada dalam mimpi Nabi ketika mereka berada di surga. Karena itulah mereka dijamin masuk surga. Mimpi Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam hadis tentang calon penghuni surga dan neraka sangat mengesankan.
karena sekaligus menjadi gambaran bagaimana sifat-sifat yang masa kini yang akan menghuni kedua tempat di akhirat. Dari Sumarah bin Jundub radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkata kepada para sahabat, apakah seseorang dari kamu ada yang bermimpi? Kemudian ia menceritakan apa saja kepada Nabi. Pada suatu pagi Nabi mengatakan kepada kami, tadi malam 2 orang datang kepadaku, membangunkanku dan berkata kepadaku, pergilah. Aku pun pergi bersama kedua orang itu. Kami mendatangi seorang lelaki yang sedang berbaring. Ternyata ada orang berdiri di atasnya membawa batu besar. Tiba-tiba orang itu melemparkan batu tersebut ke kepalanya hingga memecahkan kepalanya, dan batu itu menggelinding mengejar. Kemudian ia mengejar batu itu lalu mengambilnya. Belum sempat ia kembali kepadanya, kepala orang itu telah pulih kembali seperti sedia kala. Kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi seperti pada kali yang pertama. Aku bertanya kepada kedua orang itu, Subhanallah, siapakah mereka? Kedua orang itu berkata kepadaku, pergilah, pergilah. Dalam penggambaran pertama, kedua orang itu adalah malaikat, menjelaskan, adapun orang pertama yang engkau datangi dan dihantam kepalanya dengan batu adalah orang yang hafal Al-Quran lalu menolaknya dan tidur hingga melalaikan sholat wajibnya. Masih banyak gambaran tentang orang-orang yang durhaka dan orang yang berdosa. Misalnya, orang yang mukanya dipotong separuh sampai ke bagian belakangnya adalah orang yang keluar dari rumahnya dan menyiarkan dusta yang tersebar kemana-mana. Sedangkan orang laki-laki dan perempuan telanjang yang berada dalam bangunan seperti tungku adalah mereka yang melakukan perbuatan zina. Lalu orang yang berenang di dalam sungai dan memakan batu-batu adalah pemakan riba. Sedangkan orang yang buruk rupanya dan menyalakan api di dekatnya lalu berlari-lari kecil di sekelilingnya adalah malaikat Malik, si penjaga neraka. Adapun orang yang tinggi dan berada di dalam taman adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara anak-anak yang berada di sekelilingnya adalah bayi yang mati dalam keadaan fitrah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk anak-anak kaum musyrikin atau anak-anak orang kafir? Rasul menjawab, termasuk anak-anak musyrikin. Adapun orang-orang yang separuh tubuhnya bagus dan separuh tubuhnya jelek adalah mereka yang mencampur adukan amal baik dan amal buruk, tapi Allah akhirnya mengampuni mereka. Di zaman sahabat tabi'in dan bahkan hingga sekarang, mimpi masih punya peranan penting. Banyak ulama masa mutakhirin mengaku bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan mendapatkan pesan tertentu. Rasulullah memang menjamin orang-orang yang bermimpi tentang dirinya tidak akan diganggu oleh setan, sebab setan tidak mampu menyerupai Nabi. Mimpi ada yang benar, tapi ada juga yang salah. Menurut Nabi, mimpi benar berasal dari Allah, sedangkan mimpi salah berasal dari setan. Wallahu alam bishawab. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir telah menyampaikan
iktibar tentang mimpi-mimpi yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, dan itu menjadi kenyataan bagi kita kaum muslimin umatnya Rasulullah SAW. Harus betul-betul yakin dengan keimanan kita dengan apa yang pernah dialami dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan ketetapan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,